passengers. In a few moments, we will arrive at Semarang Tawang Bank Jata Station. If you end your trip at Semarang Tawang Bank Jata Station, sudah sampai Surabaya Pasar Turi. Tuh, ini pemandangannya kalau malam seperti ini tuh. Di awal perjalanan saya dari rumah menuju stasiun Bekasi, saya memutuskan untuk naik motor. Jadi motornya saya inapkan di stasiun Bekasi. Untuk biayanya itu nanti saya kasih di fotonya ya, saya sempat foto di stasiun Bekasinya. Kenapa saya memutuskan untuk naik motor saja dari rumah menuju stasiun Bekasi? Hal ini karena ternyata lebih murah. Jadi kalau misalnya saya inapkan, itu kemarin untuk 3 hari ya sebenarnya nggak nyampe 3 hari ya, nginepnya 2 malam, ya dihitungnya 3 hari gitu, itu terkena cas sebesar Rp40.000 kurang lebih ya, saya lupa deh bilnya karena masih manual waktu itu. Jadi kena cas 40.000. Sementara dari rumah menuju stasiun Bekasi itu kalau naik ojol hampir 40.000 ya, sekitar 35 sampai 40.000. Jadi kurang lebih 80.000 kalau PP ya. Makanya saya pikir kan cuma 3 hari gitu. Jadi ya udah saya inepin dan ternyata cuma kena cas 40.000. Jadi lebih murah. Jadi buat kalian bisa nginep di situ ya kalau rumahnya dekat-dekat sini untuk motornya. Jalur 6 dari arah barat sudah tampaknya sampai kami jalur 6 kami 12 kereta, jalur 7 persiapan jalur 7. Hai, aku mau ke Surabaya hari ini karena libur masih ada 4 hari lagi, jadi ke Surabaya aja. Di stasiun Bekasi. Lagi nunggu untuk keretanya, itu adalah kereta Sembrang. Oke guys, tunggu keretanya jalan.
nasi ayam bulgogi. Harganya 44.000 ya. Jadi kalian bisa beli makan ini di kereta kalau misalnya kalian nggak bawa bekal. Jadi untuk kereta ini sendiri saya mendapatkan tarifnya itu adalah Rp650.000 untuk kelas eksekutif. Jadi kalau PP ya sekitar 1,3 ya. Nah, ada sedikit cerita nih ketika saya memutuskan untuk pergi ke Surabaya. Itu saya memang pengen ke Surabaya karena saya belum pernah ke Surabaya, jadi pengen tahu Surabaya itu kotanya seperti apa. Nah, untuk tiketnya sendiri itu saya mencari seat yang paling ujung ya, karena kan saya solo trip gitu. Jadi saya ambil yang paling ujung, cuma tujuan awal saya itu saya pengen lihat pinggir laut gitu, karena kereta yang menuju Surabaya ini untuk yang ke Pasar Turi itu dia untuk rutenya saya lihat melewati pinggir laut. Nah, cuma saya masalahnya nggak tahu yang sebelah mana nih, yang sebelah kiri atau sebelah kanan untuk yang bisa mendapatkan view laut gitu. Nah, akhirnya ya udah random aja saya memutuskan untuk ambil nomor 12A gitu ya, untuk seatnya, tag-nya itu saya 12A. Dan ternyata ketika saya sampai di stasiun dan naik, ternyata seatnya itu dia yang 12A justru yang tidak dapat yang ke laut gitu, malah sisi sebaliknya gitu. Jadi ya cukup kecewa sih, jadi saya nggak bisa lihat, sementara sisi seberangnya 12D itu baru dapat. Kayak gitu guys, jadi emang agak susah diprediksi ya. Tapi tetap aja sih, ini tetap enjoy kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau lihat untuk sisi lautnya, kemungkinan sih kalau kemarin berdasarkan pengalaman saya itu yang di 12D ya, yang D gitu, huruf D gitu ya, jadi bukan yang A gitu. Kita udah ada di Cirebon. Seminggu. Ya itu dia. Pengisian air. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Semarang Tawang Bank Jatah Station. If you end your trip at Semarang Tawang Bank Jatah Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
Surabaya Pasar Turi. Tadi keretanya. Kanan. Setelah sampai di stasiun Pasar Turi, saya memutuskan untuk jalan keluar karena saya mau pesan ojek online. Karena di sini tuh banyak banget orang yang nawar-nawarin kita untuk naik ojek pangkalan gitu guys. Jadi berdasarkan informasi dari ojol yang saya naiki, itu nggak boleh memang naik dari dalam sini gitu. Jadi kita harus jalan keluar dulu. Jadi saya jalan sekitar kira-kira 300 meter dari dalam stasiun ini ya. Karena ini agak mahal guys. Jadi kalau misalnya kalian naik dari pangkalan ojek, itu mereka getok harga sebesar Rp50.000. Padahal jaraknya tuh nggak nyampe 3 kilo dari sini ke hotel. Nah ini saya nunggunya di sini di depan bakso dan mie pangsit Jakarta. Tempatnya memang agak gelap gitu ya, tapi tenang aja, ini aman kok. Ini dia kamar kita. Kok kayak gelap gini sih? Lantai 2. AC-nya mana? Oh, masih nyala. Hai guys, jadi ini aku udah nyampe di hotel. Jadi ini nama hotelnya adalah Jisuts Hotel ini. Ya, nanti besok pagi deh aku bikin room tournya ya. Sebenarnya ini hotel murah sih. Aku dapat cuma 300 ribuan, murah banget. Tapi besok deh ya. Cuman kalau misalnya besok ini udah nggak rapi ya, udah diacak-acak lagi. Oke, aku mau cerita dari perjalanan aku tadi ya, dari rumah sampai di Surabaya ini. Jadi tadi memakan waktu 8 jam ya, jadi itu kurang lebih 8 jam. Dan dia on time banget, sesuai dengan jadwalnya. Aku berangkat itu dari stasiun Bekasi, itu jam 10:47 menit, terus sampai sini itu sama 47 menitnya ya. Jadi 10:47 menit di Surabaya stasiun Pasar Turi itu di pukul 18:47. Jadi benar-benar 8 jam tepat gitu ya. Dan dia ada satu kali berhenti cukup lama, sekitar 10 menit itu di stasiun Cirebon karena ada pengisian air toilet, terus apa-apa gitulah ya. Nah gitu. Terus bener-bener on time ya, jadi very recommended ya. Harganya juga murah, 650 ya untuk eksekutif ya, untuk kelas eksekutif. Mungkin sedikit lebih mahal, ada yang lebih murah lagi kayak 520.000 gitu untuk kelas eksekutif, tapi durasi perjalanannya dia lebih panjang, itu sekitar 9 jaman ya. Kalau yang ini kan dia hanya 8 jam, itu 9 jam lebih, bahkan ada yang
lebih lama lagi kayak 11 jam gitu, tapi tentunya dengan harga yang lebih murah. Jadi this is very recommended for you kalau kamu mau ada traveling ke Surabaya dari Jakarta, dari Bekasi, itu bisa naik kereta, itu enak banget, nyaman banget ya. Cuman ya mungkin agak bosan sedikit ya kalau pemandangannya ya kebanyakan sih kayak hamparan sawah kayak gitu aja gitu, mungkin sedikit bosen ya di jalan gitu. Beda kalau misalnya kalian naik bis, itu kan kayak lewat kota gitu kan ya, jadi lewat tengah-tengah kota. Kalau naik kereta itu kan kebanyakan lewat belakang, jadi dia bener-bener lewat kebun-kebun gitu ya, lewat belakang rumah biasanya, bukan di depan rumah. Tapi kalau bis kan biasanya melalui depan rumah karena kan jalanan. Sementara kalau kereta itu relnya biasanya kan adanya di belakang rumah-rumah kayak gitu. Tapi kelebihannya adalah on time, jadi kalian nggak perlu yang kayak molor-molor. Kalau naik bis itu kan suka molor-molor ya, jadi kayak biasanya di jadwal itu 12 jam bisa aja jadi 16 jam, jadi 17 jam, 18 jam, karena mereka suka molor ya. Jadi ngambil penumpang di sini, terus isi BBM ya kan, terus misalnya ada lagi istirahat ya kan, makan gitu. Jadi banyak berhentinya, jadi lama. Sementara kalau kereta itu langsung terus gitu ya. Dan kalau misalnya kalian lapar juga, kalian itu bisa pesan makanan, jadi di Rail Food gitu ya. Jadi kalian bisa pesan melalui aplikasi KAI Akses, itu kalian bisa pesan di situ. Atau kalian juga bisa datang ke kereta makannya, jadi ada gerbong khusus itu untuk makan. Ataupun kalian bisa juga menunggu pramugaranya lewat. Biasanya mereka bawa troli makanan dan itu kalian bisa beli dari situ. Dan makanannya juga ya nggak enak-enak banget, tapi lumayan lah gitu ya. Ada yang enak tapi ada juga yang biasa gitu ya. Tadi saya pesan 2 ya, ada yang pertama itu nasi ayam bulgogi, itu enak. Yang kedua itu saya pesan karena udah sore ya, jadi perjalanannya kan 8 jam, jadi siang-siang saya makan, terus sore saya beli makan lagi. Karena saya males nyari-nyari gitu, nanti kalau ke hotel itu nanti kan mesti nyari-nyari lagi kan, nyari-nyari makanan itu PR banget gitu. Jadi kadang-kadang udah males gitu kalau udah malam, jadi ya udahlah tidur aja langsung gitu. Jadi kalian bisa beli makanan di kereta dan itu variatif banget. Harganya ya lumayan sih, sedang lah ya, sebenarnya nggak begitu mahal, kisaran antara 20.000 sampai 50.000 ribuan lah gitu ya. Itu aja dari saya ya. Nanti ikuti keseruan saya 3 hari aja di kota Surabaya. Bye bye. Nah, ini kalau pencahayaan kalau malam di sini. Jadi ini sih sebenarnya kurang terang ya. Ini lampunya tuh cuman yang di atas itu ada 2, terus sama yang di sini nih di belakang TV gitu. Jadi ini agak redup sih ya. Ini ada AC-nya. Nah, ini kan di lantai 2, pemandangannya nggak ada sih, cuman kayak gini doang guys. Tuh, ini pemandangannya kalau malam seperti ini tuh. Itu ada hotel apa ya, terus di sono ada Haris sama ada Neo. Di situ di seberangnya ada pom bensin, apa sih namanya, lupa deh. Itu pom bensin. Terus sana ada Indomaret. Oh, itu ada Indomaret. Terus kita belanja di situ aja. Tuh, itu ada Indomaret. Terus sebelah sana apa itu? Tapi mau keluar masih males sih guys. Kayak gitu sih. Ya lumayan lah pemandangannya ya. Tapi ya gitu, ini agak kurang terang sih. Terus nah ini kalau di seberangnya ini kayak gini. Tapi ini sorry ya, itu terus ini ada cermin tuh. Terus ini kamar mandi. Tapi besok ya,
akan saya room tour.